Oke, teman-teman, kembali lagi di video penjelasan pertemuan ke-6 mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar. Bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya kita bisa melakukan pengkoordinasian. Pertama, kita bicara yang dasar dulu. Teknik dasar dalam sisi manajemen. Pertama, ada hierarki manajerial. Tadi saya sudah jelaskan singkat, kita perlu pelajari bagaimana rantai perintah dari sebuah organisasi. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ya, ini background-nya saya ganti lagi. Background-nya adalah bagaimana sekelompok pendaki turun gunung. Bisa dilihat mereka membawa apa? Sampah yang sudah dikonsumsi di atas, yang sudah dihabiskan di atas, ini perlu dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ditinggal sampahnya di atas gunung, karena hal ini akan menyebabkan polusi, akan ya merusak keseimbangan alam tentunya. Kita sebagai pendaki harus terus menjaga keseimbangan ekosistem di mana tempat kita, dimanapun tempat yang kita kunjungi. Jadi buat tempat ini eh, sebagus sebelum kita datang. Oke, kembali ke sini. Hierarki manajerial. Ada rantai perintahnya. Kita pelajari aliran informasi dan kerjanya. Lalu kita lihat wewenang formalnya, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas. Karena ini dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas, serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Jadi pastikan nih kalian di dalam sebuah organisasi ini jika ingin melakukan pengkoordinasian, kita lihat dulu alur-alurnya seperti apa. Kita lapor ke siapa, nggak bisa langsung ke top manager gitu ya. Pastikan ketika kalian menemukan masalah, koordinasikan langsung ke atasan. Lalu ada aturan dan prosedur. Ini maksudnya adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian rutin sehingga lebih efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Jadi biasanya kita melihat adanya prosedur-prosedur standar untuk melakukan pengamanan diri. Kita gunakan APD ketika mau keluar ruangan, misalnya di rumah sakit nih. Kita jadi staf rumah sakit, kita harus pakai baju lengkap gitu ya, baju penutup, harus pakai masker, pakai face shield, pakai apa lagi, baju prakteknya itu baju dokter tuh yang warna hijau itu, wah macam-macam, sepatunya harus dibungkus. Kalau kita lihat ke rumah sakit ini agak ini ya, kasihan juga ya para staf-staf rumah sakit. Jadi ya begitulah, itu aturannya, itu prosedurnya gitu. Lanjut tentang rencana dan penetapan tujuan. Jadi ketika sebuah rencana dikembangkan, ini dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Jadi pastikan nih kalian sudah melihat dulu nih planningnya leader kalian apa. Jadi nggak bisa melakukan rencana aksi sendiri-sendiri gitu ya. Kalian tentunya akan memerlukan sebuah pengkoordinasian yang memang sejalan dengan rencana di awal. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah perlunya melakukan koordinasi di tingkat koordinasi yang potensial ya. Tadi kan dasar. Sekarang meningkatkan koordinasi secara potensial. Bagaimana caranya meningkatkan koordinasi potensial? Kita melihat potensi apa nih yang bisa koordinasikan. Berarti kita perlu menguatkan sarana dan prasarananya. Kita perlu mempunyai sistem informasi. Nah, sistem informasi vertikal ini apa? Ini disebutnya sebagai peralatan.
kita memiliki peralatan ini di mana data disalurkan melalui tingkatan-tingkatan organisasi, di mana komunikasi terjadi di dalam atau di luar rantai perintah dan telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan baik itu pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internal untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan. Nah, ini dia. Jadi sebuah sistem informasi ya, intinya mengelola data di dalamnya itu akan meningkatkan apa? Koordinasi. Jadi begitu kita punya data yang real time nih ya, seperti yang Dokter Tirta keluarkan di media sosialnya itu di videonya, masa data dari kabuk tingkatan ke puskesmas, ke rumah sakit, hingga ke tingkatan dinas kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, itu masih diinput pakai Excel, lalu diketikkan manual dari grup WhatsApp. Nah, ini kan menjadi sebuah sistem informasi yang sangat ini ya, nggak efisien gitu. Kenapa nggak dibuatkan sebuah portal untuk menginput data dari level puskesmas, rumah sakit, hingga data tersebut tampil di layar seorang analis pengambil kebijakan. Nah, ini yang dipermasalahkan nih, sistem informasi kita walaupun sudah ada tapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Lalu hubungan-hubungan internal. Hubungan-hubungan internal ini maksudnya adalah hubungan kita perlu lihat bagaimana hubungan ini membiarkan informasi ini dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ini ada. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana sistem informasi ini bertindak sebagai pengkoordinasian secara vertikal, yang ini sistem informasinya digunakan untuk melakukan hubungan secara internal, secara horizontal. Nah, ini adalah cara bagaimana kita meningkatkan koordinasi yang berpotensi gitu, yang memiliki potensi. Nah, tentunya di sini ada peranan penghubung, teman-teman ya. Peranan penghubung, jadi secara lebih rinci lagi ya, di sini kita bicara mengenai kontak langsung. Bagaimana kontak langsung antara individu-individu ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ini hubungan lateral yang kita bicarakan ini, kita memotong nih rantai perintah hubungan lewat informasi yang kita pertukarkan ini nih ya, tanpa ini melihat tingkat hierarki yang ada. Yang penting informasi ini bisa cepat sampai gitu. Ada biasanya quick call atau phone a friend gitu ya kalau di kuis-kuis. Nah, ini kontak langsung. Kita diberikan fasilitas untuk kontak langsung COVID kalau misalnya melihat atau mengalami gejala ya panas, memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius ya, 37 atau 38 ya, saya lupa. Nah, itu kita dikasih kontak langsungnya. Ini adalah salah satu ciri hubungan lateral. Jadi memotong rantai perintah. Nggak perlu nih kita laporan dulu ke Pak RT, terus Pak RW, keburu nyebar tuh virus ya. Jadi langsung aja kontak kalau misalnya merasa ada gejala-gejala yang kurang enak. Nah, ini dalam hal COVID. Kalau misalnya dalam hal perusahaan gimana kontak langsungnya? Kita biasanya ya diberikan kotak pengaduan dan saran. Nah, ini juga salah satu bahan bagaimana kita melakukan hubungan lateral. Lalu ada peranan penghubung. Nah, peranan penghubung ini yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Ini ada bagian informasi biasanya ya. Jadi ada yang ditaruh di bagian front desk, ada tamu datang gitu kan. Tamu mau booking ruangan contohnya. Saya udah booking nih di Traveloka. Saya boleh dong nginep di sini, saya udah bayar gitu kan. Oke,
si bagian informasi ini mengarahkan tentunya, oke, memeriksa datanya, terus dihubungkan nih ke bagian booking ruangan. Akhirnya kita bisa stay di hotel sesuai dengan bookingan kita dari aplikasi. Itu contohnya pengalaman booking hotel. Nah, kalau di perusahaan gimana peranan penghubungnya? Di sini ada bagian apa coba? Kalau di sekolahan biasanya ada bagian konseling ya. Ini ada guru yang jadi perantara dari murid dengan eh, masalahnya, misalnya murid dengan guru yang bermasalah atau dengan orang tua yang bermasalah. Nah, ini ada bagian konselingnya. Kalau di perusahaan gimana? Ada juga, ada perusahaan khusus yang punya bagian konseling. Biasanya ini dirangkap sama bagian sumber daya manusia. Nah, lalu selanjutnya ada panitia dan satuan tugas. Ini Satgas nih. Satgas COVID. Nah, ini dia yang jadi hubungan lateral. Apa itu? Ini di dalam organisasi secara formal kita dipertemukan dan dijadwalkan secara teratur dan dibentuk bila dibutuhkan. Jadi Satgas COVID ya pasti membuat laporan-laporan mingguan, lalu membuat laporan harian gitu kan ya, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Ini salah satu bentuk bagaimana hubungan lateral ini dapat dilakukan. Lalu mengintegrasi peranan-peranan. Maksudnya apa? Yang dilakukan ini ketika koordinasi ini berada pada level tinggi dan perhatian yang terus-menerus. Jadi kita harus terus koordinasi, terus memantau bagaimana misalnya evakuasi. Ini kita pernah lihat mungkin kasus pesawat jatuh. Nah, kasus pesawat jatuh Adam Air, ini udah lama banget ya Adam Air ya, atau Air Asia. Nah, ini kan memerlukan tindakan yang ini ya singkat dan cepat gitu ya penanganannya. Coba kita bayangkan kalau harus melalui hierarki dulu gitu ya, kita harus izin dulu untuk mengevakuasi, kita harus melakukan sewa segala macam. Nah, ini kan harus dipercepat gitu ya karena keadaan gawat darurat. Nah, bagaimana itu? Jadi setiap peranan-peranan ini, setiap bagian yang memiliki peranan secara terus-menerus meluncurkan suatu produk jasa atau proyek khusus. Nah, ini semuanya diintegrasikan nih. Misalnya ada yang ekspertis di bidang penyelaman, ada yang ekspertis di bidang pengangkatan kapal, atau ada yang expert di bidang detektor logam di bawah laut. Nah, ini akhirnya bekerja sama, diintegrasikan peranan-peranannya. Inilah hubungan lateral. Lalu setelah itu ada peranan penghubung manajerial. Peranan penghubung manajerial ini apa? Ini adalah yang mempunyai kekuasaan yang menyetujui perumusan anggaran dalam hal anggaran ya oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan diimplementasikan. Nah, di sini biasanya ada peran ya kalau untuk kasus COVID. Nah, peranan penghubung manajerialnya siapa? Ya menteri, menteri kesehatan, menteri koordinator. Ini ada beberapa koordinator nih yang lagi ditunjuk untuk menangani pandemi ini ya. Bahkan sampai menteri BUMN pun turun tangan menangani masalah ini gitu ya. Nah, selain itu ada organisasi matrix. Jadi ini ada penjelasannya lagi ya, tapi kita nggak merincinya di kesempatan kali ini. Selanjutnya ada pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan koordinasi, kita ini nggak perlu jor-joran juga gitu loh. Kita ketika kita bisa ya sedikit melakukan koordinasi dan lebih banyak fokus terhadap hal-hal yang lebih bersifat strategis,
ini juga akan jadi bahan perhatian juga. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengurangi level koordinasi kita? Nah, pertama kita perlu menciptakan sumber daya tambahan yang dapat berfungsi untuk memberikan kelonggaran bagi satuan kerja. Misalnya kita misalnya menambahkan tenaga kerja atau bahan bakunya kita tambah, waktunya kita pertambah, tugas diperingan atau masalah yang timbul kita kurangi. Nah, ini adalah salah satu bagian cara untuk mengurangi koordinasi. Lalu ada lagi penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri dengan cara mengubah karakter organisasinya. Ini kita mengubah karakter organisasi berarti kita akan membuat sebuah budaya kerja yang baru. Berarti kita punya juga cara koordinasi yang lebih sedikit. Contohnya seperti itu. Misalnya ada pendekatan pertama nih. Pendekatan pertama misalnya kita melakukan tugas-tugas ini lewat outsource. Jadi kita tinggal meng-hire satu atau dua vendor untuk menyelesaikan tugas kita. Kita tinggal bayar aja. Ini biasanya dikerjain sama PLN ya, menggali tanah gitu kan, memasang kabel. Mereka tahu terpasang aja kabelnya kan, tinggal terminasi, nyala aja listriknya. Tapi nggak tahu tuh bagaimana ceritanya aspal itu dibongkar, pejalan kaki dibuka gitu ya. Ini kan jadi membuat kemacetan dan ini di luar tanggung jawab PLN karena sudah dioper tugas-tugasnya dan dikerjakan secara mandiri oleh subkontraktornya, seperti itu contohnya. Nah, ini memang jadi solusi yang kurang baik juga buat lingkungan kita ya. Itu solusi pertama, menggunakan vendor, contohnya PLN. Terus ada lagi, karena kita menciptakan tugas yang dapat berdiri sendiri, berarti kita apa? Ya, kita menggunakan teknologi, kita gunakan robot. Ada sekarang di mesin produksi di pabrik industri 4.0. Jadi perlu menerapkan industri yang sudah berbasis internet, IoT segala macam, dan ini yang menjadi concern kita ya, bagaimana nanti pekerjaan kita akan digantikan sama robot-robot itu gitu kan. Nah, ini masih cukup menjadi polemik. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai alasan. Alasan menentukan rentang. Sebenarnya rentang itu apa sih? Ada yang tahu nggak rentang itu apa? Coba tolong diketikkan di kolom komentar. Ini akan jadi nilai kehadiran. Oke? Apakah pengertian rentang menurut kalian? Gimana? Saya yakin sih kalau yang sudah baca slide-nya pasti bisa memahami ini. Silahkan saya jadikan ini pertanyaan diskusi, tolong diketik di kolom komentar atau di kolom Google Classroom ya. Di Google Classroom sebagai nilai absensi hari ini, jelaskan pengertian dari rentang. Pengertiannya boleh dari buku tertentu, nggak boleh dari slide. Dari slide bisa saya baca, bisa teman-teman baca, tapi cari pengertian rentang berdasarkan misalnya Fayol atau berdasarkan Thompson. Cari ini di buku materi manajemen. Oke, saya yakin teman-teman memiliki buku penunjang, jadi silahkan coba dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke alasan utama penentuan rentangan. Rentangan itu apa? Rentang ini kalau kita lihat di slide pengertiannya adalah jadi selebar apa, sejumlah berapa orang karyawan yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang manajer. Jadi seorang manajer ini akan membawahi berapa orang karyawan. Ini disebut rentang manajerial. Nah, rentang manajemen
dan koordinasi saling berhubungan erat nih teman-teman. Semakin besar jumlah kerentangan, semakin sulit juga untuk dikoordinasikan kegiatan-kegiatannya, program-programnya, maka semakin banyak jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer, organisasi akan juga membutuhkan banyak manajer untuk mengelola ini gitu ya. Jadi kita perlu memutuskan bagaimana rentang ini kita kendalikan. Nah, alasan utamanya kenapa? Karena ini mempengaruhi efisiensi dari seorang manajer itu sendiri. Jadi mereka ini kita rekrut untuk melakukan pekerjaan yang efektif, nggak melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya. Jadi pastikan peran koordinasi itu ada di bagian masing-masing manajer di perusahaan kalian. Ini ceritanya kalian jadi pengusaha ya. Terus ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Nah, di sini kita bicara bagaimana sebuah kendali itu dimiliki oleh seorang manajer, lalu bisa dikonsultasikan dengan manajer lainnya. Bawahan saya ada 5 nih, bawahan kamu ada berapa? Ada 6. Oke, kita punya beda 1 orang. Penghasilannya berapa per bawahan ini? Oh iya, ternyata ada perbedaan. Terus porsi kerjanya gimana? Jam kerjanya gimana? Ini kan ketika adanya hubungan antara rentang manajemen, kita bisa melakukan apa? Komunikasi dan cross check gitu ya antar struktur organisasi. Makanya itu menjadi hal yang penting. Oke, sekarang kita bicara tentang rumus. Rumus apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini adalah rumus dari V.A. Gray-Cunas. Gray-Cunas ini adalah seorang konsultan dan ahli matematika Prancis. Beliau berpendapat bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok lainnya. Maksudnya gimana? Jadi yang dapat digambarkan secara matematis itu kan seperti ini ya. N dikali 2N dikurang 1 ditambah N dikurang 1. Maksudnya adalah jumlah hubungan dari seorang manajer itu adalah jumlah bawahan dikali 2 kali jumlah bawahan dikurang 1 ditambah jumlah bawahan dikurang 1. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana seorang leader ini menentukan hubungannya secara langsung ke bawahan. Jadi kemampuan mereka untuk memantau bawahannya ini seberapa banyak. Contoh misalnya ada bawahan 3 orang. Nah, jumlah potensial untuk seorang manajer ini itu berapa? Berarti kita tinggal kalikan saja ya, 3 dikali 2 dikali ini 2 pangkat 2N min 1 ya. Dikali 2 dikurang 1 dan N dikurang 1. Nah, ini perlu kita kalkulasi secara langsung ya. Nanti kita hitung di kelas Zoom meeting kita. Di video ini mungkin rumusnya kalian bisa catat dulu. Nanti kita praktekkan ketika kita di Zoom. Kita skip dulu. Saya lanjut tentang penjelasan tentang teori-teori dulu ya. Nanti yang susah-susah belakangan deh. Sekarang kita bicara tentang lebar versus sempit. Jadi ada rentang manajer, ada rentang manajemen, ada rentang yang lebar dan rentang yang sempit. Maksudnya apa? Ini ketika kita bicara organisasi, ketika karyawannya meningkat, membludak jumlahnya, ini perlu kita
awasi, kita lakukan organisasi. Nah, bagaimana caranya? Di sini organisasi meningkat, jumlah karyawan mempunyai 3 pilihan. Pertama, rentang manajemen naik. Kedua, hierarki manajemen yang naik. Atau ketiga, kombinasi keduanya. Nah, apa itu? Rentang manajemen yang naik atau melebar punya 4 alasan. Jadi, rentang manajemen yang naik ini pertama, tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Jelas ya, ketika semakin panjang organisasinya, semakin naik nih ya, semakin tinggi nih, udah ada pemimpin, terus manajer, terus ada supervisor di bawahnya, terus ada karyawan biasa, di bawahnya ada karyawan rendahan gitu, ada karyawan kontrak di bawahnya lagi. Nah, ini rentangnya semakin panjang. Ini akan membuat kecepatan informasi ya, waktu penyebaran informasi dari bawah ke atas ini atau dari atas ke bawah juga akan semakin lambat gitu ya, karena pohon rentangnya ini semakin panjang. Lalu ketika lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui, informasi ini akan menyebabkan distorsi. Jadi ada yang informasi A diterima sama B jadi A, B gitu kan. Terus diterima sama C ditambah lagi informasinya. Ini kalau kita pernah lihat kuis komunikata itu kita menyampaikan informasi dari orang pertama ke orang terakhir itu kan suka berbeda-beda nih, ada distorsi informasi di dalamnya. Terus ada penambahan tingkatan manajemen, juga akan menambahkan biaya. Ketika kita menambahkan level, menambahkan orang di dalamnya, kita akan memberikan beban penggajian di dalam ya cash flow kita. Lalu penggunaan sumber daya manajerial tapi lebih efisien. Iya dong, dari sisi manajer ya dia udah semakin ringan nih karena bawahannya sudah makin punya cabang yang lebih banyak gitu kan. Jadi di pucuk pimpinan punya keleluasan yang lebih besar gitu. Ini biasanya untuk para pimpinan yang sudah mau merelakan perusahaannya untuk di merger atau di akuisisi sama perusahaan lain. Lalu berikutnya ada hierarki tingkatan manajemen naik. Bagaimana ini? Hierarki tingkatan manajemen naik, ini masih hampir sama ya. Manajemen naik ini, jadi kita menambahkan posisi di atasnya manajer kita. Jadi kita sudah jadi owner nih, bisnis owner. Oh, saya mau coba bisnis lainnya. Tadinya atasannya kita nih. Terus saya coba tunjuk dewan pengawas. Di bawahnya dewan pengawas ada dewan direksi. Di dewan pengawas ini jadi dewan komisaris. Di bawahnya ada dewan direksi, baru ada direktur-direktur. Nah, itu kan menambahkan hierarki yang tingkatannya manajemen ke atas ya. Ini biasanya cukup besar juga biayanya. Atau tadi kombinasi keduanya ya, bisa menambahkan di atasnya atau menambahkan di bawahnya. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Ada 6 faktor nih teman-teman. Pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Kedua, kedekatan geografis. Ketiga, tingkatan pengawasan langsung yang dibutuhkan. Keempat, tingkatan koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Dan ketujuh, bahan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Keenam ya, tadi kelima. Keenam, bahan organisasi. Pengertiannya adalah untuk nomor satu ya, kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang didasarkan oleh kelompok kerja, maka rentangan akan semakin melebar. Jadi logis ya, kita punya fungsi-fungsi yang hampir sama nih, yang A, B, sama C tugasnya sama. Berarti
di dalam satu kelompok ini kita punya proses yang dikerjakan secara bersamaan. Biasanya ini di pabrik nih, si A perlu memproduksi contohnya botol, si B juga sama, si C juga sama. Nah, kita jadi akan punya apa istilahnya operator-operator tuh, dan ini akan semakin melebar sesuai fungsinya. Kedekatan geografis, nah semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, semakin secara fisik rentangan juga akan semakin lebar. Jadi posisi pun menentukan ya. Ketika ada lini produksi tadi botol naik cetak. Nah, lokasinya ada di site A. Terus botol B naik cetak di site A juga gitu ya. Jadi dua tempat yang sama gitu kan. Ini akan mempengaruhi rentang manajemen yang akan semakin melebar. Selain itu, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan ini maksudnya adalah bagaimana pengawasan langsung ini dilakukan ya kalau kita misalnya meng-hire supervisor juga. Ini kan adanya pengawasan langsung dari setiap produksi yang dilakukan. Ini perlu juga adanya koordinasi pengawasan. Kalau udah ada pengawasan fungsi, tentunya ada dilakukan koordinasi pengawasan koordinasinya. Terus perencanaan yang dibutuhkan manajer. Jadi semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, ini akan membuat rentangan semakin melebar. Selain itu, adanya bahan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Ini dalam artian lebih banyak bantuan yang diterima pengawas, semakin fungsinya seperti seperti dalam fungsi pengawas ya, seperti misalnya ada barang yang rusak. Nah, pengawas akan melakukan evaluasi. Oke, ini barang boleh ditarik, boleh tetap jalan. Oke, misalnya ini barangnya ditarik, kita kontak si pengirim produk ini atau kontak si pemesan karena barangnya akan terkendala produksi seperti itu. Nah, ini adanya bantuan bahan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Ada faktor-faktor, teman-teman bisa baca di sini, pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi bersifat stabil, ini mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Begitu juga dengan faktor-faktor dengan berhubungan dengan bawahan, pastikan bawahan ini sudah terlatih dengan baik untuk pekerjaan tertentu dan bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Betul ya? Jadi kita kerja tuh nggak suka diliatin ya nggak? Kadang-kadang suka grogi, kadang-kadang memang beberapa orang masih santai-santai aja kan kerja sambil diliatin, tapi ketika kita kerja sambil nggak fokus, terus kerjanya ya kadang-kadang buka HP gitu kan. Nah ini kan jadi ini juga ya, apa istilahnya anak-anak sekarang, keki ya. Nah, bagaimana dengan faktor yang berhubungan dengan atasan? Nah, manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya, jadi nggak cuma sendirian nih mengawasi jalannya pabrik atau perusahaan. Manajer tidak mempunyai kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan, dan manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada yang ketat. Ini bagian faktor yang berhubungan dengan atasan. Oke, teman-teman, saya kira pembahasannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk bila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan untuk diketik di kolom komentar atau di bagian forum di Google Classroom. Nah, di Google Classroom sudah saya posting pertanyaan untuk diskusi pada hari ini. Silahkan kalian akses Google Classroom kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan follow channel ini. Teman-teman, saya kira perkuliahan kita saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.